Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News. Kita masih bahas kasus Subang. Ada beberapa hal yang mau gue bahas hari ini. Apa aja itu? Salah satunya adalah mengenai hak kasasi ya, kasasi dari Pak Yosep. Itu ya alhamdulillah ya, kemarin sudah dijelasin juga oleh Pak Ahid Saroni di wawancaranya bersama Kisodo ya teman-teman di live-nya. Jadi di situ Pak Ahid Saroni sudah menjelaskan bagaimana proses kasasi dan informasinya juga kan Pak Yosep sudah mengajukan kasasi tersebut. Jadi memang hanya pengajuan aja gitu ya ke Mahkamah Agung. Nanti tinggal bagaimana responnya, tinggal kita tunggu ya teman-teman. Jadi prosesnya adalah mengajukan kasasi, namun di situ Pak Ahid menerangkan secara jelas ya kepada kita semua. Jadi di situ mungkin teman-teman yang sudah menyimak juga harusnya sudah paham ya mengenai penjelasan dari Pak Ahid Saroni. Jadi di situ Pak Yosep mengajukan, namun di situ apa ya, untuk kasasi tersebut memang hanya mempertanyakan mengenai undang-undang dan segala macam yang diterapkan apakah sudah sesuai apa belum gitu kan ya, dan nanti dituntutlah oleh Pak Yosep gitu dengan pengacaranya yang baru gitu ya, yang jelas bukan Pak Rohman gitu ya, dimana memang harusnya itu tugas Pak Rohman, namun ya Pak Yosep sudah tidak percaya lagi oleh Pak Rohman dan sekarang sudah dikuatkan dengan pengacara barunya gitu ya. Semoga pengacara barunya lebih kuat ya untuk dari Pak Rohman gitu, dan bisa lebih strong lah ya untuk menghadapi atau memberikan pendampingan hukum ya kepada Pak Yosep. Ini juga kan bagian dari upaya hukum ya untuk membebaskan Pak Yosep. Ada dua kemungkinan ya untuk kasasi tersebut nih teman-teman. Jadi di sini tujuannya ya tentunya ada dua hal gitu ya. Kasasi ini bisa untuk yang namanya meringankan ya hukuman dari Pak Yosep, dan yang kedua itu adalah membebaskan daripada Pak Yosep. Seperti apa tuh Bang? Meringankan seperti contohnya ya seperti Sambo kemarin gitu, di hukuman hukum mati misalkan kayak gitu, sudah melakukan banding, kemudian setelah melakukan banding itu ditolak. Sama halnya seperti Pak Yosep nih, melakukan banding kemudian ditolak gitu ya, itu sudah ingkrah gitu kan ya untuk keputusannya. Namun dari pihak pengacara berdasarkan ya hukum di Indonesia boleh ya melakukan kasasi gitu selanjutnya gitu ke Mahkamah Agung, dan disitulah upaya hukumnya untuk yang namanya mendapatkan keadilan, ibarat katakan seperti itu untuk Pak Yosep. Minimal mungkin keadilannya adalah meringankan hukuman Pak Yosep atau membebaskan Pak Yosep. Seperti apa tuh Bang? Meringankan seperti Sambo gitu ya, dihukum mati, namun di sini ada alasan yang kuat dari Sambo tersebut gitu kan ya untuk alasannya. Kalau misalkan alasannya berdasarkan hukum itu pasti ditolak karena sudah jelas apa yang dilakukan salah kan kayak gitu oleh Sambo tersebut, sudah pasti ditolak. Namun apa nih gitu kan ya keringanan yang kira-kira diberikan oleh Sambo ini gitu kan ya, keringanannya adalah dengan alasan lain selain hukum tersebut, yaitu adalah beliau sudah bertahun-tahun gitu ya, mungkin puluhan tahun untuk apa ya, berjasa kepada kepolisian gitu. Jadi disitulah ada alasan dimana diringankan dari hukuman mati menjadi seumur hidup seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan Pak Yosep ini gitu ya? Pak Yosep mengajukan hak atau kasasi gitu kan. Apa alasan yang kuat sehingga Mahkamah Agung menyetujui kasasi tersebut dan meringankan hukuman Pak Yosep, atau bahkan mungkin bisa nanti ada novum gitu, dan juga ada PK misalkan gitu kan ya, atau peninjauan kembali. Dasarnya apa kan kayak gitu? Dasarnya apa? Alasannya apa? Kalau Sambo alasannya masih ya kuat lah gitu kan ya, apalagi ya dengan tanda kutip juga memiliki power uang misalkan kayak gitulah, atau kekuasaan di baliknya misalkan kayak gitu. Itu ya masih bisa gitu kan ya alasannya, karena berjasa kepada kepolisian. Nah Pak Yosep ini berjasanya kepada siapa kan kayak gitu? Apakah berjasa kepada Ibu Tuti? Berjasa kepada Ibu Tuti ya enggak juga, karena di situ track recordnya Pak Yosep ini sering melakukan KDRT gitu kan ya. Terus gimana Bang?
Berjasa kepada siapa lagi? Kepada Yoris. Lah, Yoris sendiri dituduh sebagai pembunuh aslinya kan kayak gitu. Berjasa kepada lagi siapa, Bang? Kepada keluarga Bu Tuti kah? Lah, bahkan dimusuhi juga oleh keluarga Bu Tuti karena ya yang dituduhnya adalah Pak Yosep sebagai pelakunya. Bahkan Pak Yosep di sini keluarga Bu Tuti juga tahu bahwasanya Pak Yosep ini menguasai wilayah tersebut kan kayak gitu. Terus siapa lagi, Bang, yang bisa gitu kan ya meringankan Pak Yosep? Apakah Pak Mulyana? Pak Mulyana di sini dituduh bahkan terlibat. Contohnya seperti apa, Bang? Ya, memasuki TKP pada tanggal 19. Persidangan seperti apa, Bang? Pak Mulyana? Ya, Pak Mulyana di situ tidak mengakui bahwasanya ia masuk ke dalam TKP pada tanggal 19 tersebut. Namun di sini anaknya sendiri yaitu Arif sebagai anggota kepolisian jujur di situ bahwasanya Pak Mulyana masuk kok, dia bilang kayak gitu. Wow. Jadi alasan apa yang kira-kira bisa meringankan Pak Yosep gitu kan yang kuat gitu? Apakah hanya menanyakan tentang undang-undang apakah sudah sesuai apa belum? Di situ Pak Ahid juga sudah menerangkan bahwasanya jika hanya sekedar mengajukan saja yaitu bakalan ditolak gitu mentah-mentah gitu kan ya. Di situ jika Pak Yosep mau ada keringanan harus ada alasan yang kuat, alasan lain yang kuat gitu kan. Dan juga kalau misalkan pun mau bebas harus ada bukti baru sehingga nanti ada novum dan juga ada PK atau peninjauan kembali seperti itu. Makanya dari dulu gue selalu bilang kalau misalkan Pak Yosep ini bebas gitu, itu sebenarnya bisa-bisa aja asal ada suatu bukti yang kuat, misalkan CCTV gitu atau apa yang bisa menguatkan Pak Yosep dan membebaskan Pak Yosep gitu. Itu baru nanti akan ada PK atau peninjauan kembali di mana ada bukti baru yang dimiliki dari Pak Yosep atau kuasa hukumnya Pak Yosep nih yang bisa ada pegangan untuk melakukan PK gitu. Namun di sini apakah nanti Pak Yosep memiliki itu atau enggak ya kita tidak tahu gitu kan ya. Jadi di sini gue ya berbicara berdasarkan ya faktanya gitu ya. Kalau misalkan memang Pak Yosep memiliki nantinya baik itu sekarang ataupun nanti sudah bertahun-tahun misalkan di penjara baru menemukan bukti baru, itu bisa-bisa aja terjadi ya teman-teman. Namun di sini memang keadaannya dari fakta persidangan yang sudah berjalan itu tidak ada bukti dari Pak Yosep untuk melakukan yang namanya berdalih gitu ya. Dalih beliau itu tidak ada sama sekali, bahkan mungkin menjadi ditertawai oleh ya Pak netizen gitu kan ya, karena bongkarnya Pak Yosep malah ke dukun misalkan kayak gitu kan ya, dan itu tidak bisa menjadi landasan hukum. Dan justru di fakta persidangan banyak banget gitu kan ya saksi-saksi yang melihat gitu. Dan informasi yang gue dapat bahkan mungkin pengacara Pak Yosep ingin yang namanya menuntut ya daripada Angger dan juga ibunya gitu kan ya, yang masalah CCTV tersebut gitu kan. Itu ya sangat aneh dan nanti kita bahas juga ya mengenai CCTV Angger tersebut. Ya kalau misalnya menuntut itu ya aneh sekali sih menurut gue, karena kan Angger ini kesaksiannya dikuatkan oleh kesaksian lainnya gitu, bukan hanya kesaksian dia aja gitu. Seperti itulah ya garis tengahnya masalah Angger. Jadi sungguh aneh kalau misalkan hal tersebut dilakukan oleh pengacara Pak Yosep. Nanti gimana ya teman-teman, pasti teman-teman juga tahu ujung-ujungnya akan blunder gitu ya, akan melakukan blunder. Tapi ya gue di sini ingin melihat juga gitu. Gue selalu penasaran gitu ya, misalkan Pak Roman melakukan yang namanya pendampingan hukum terhadap Pak Yosep, di mana Pak Yosep ini posisinya sudah sulit banget gitu kan ya. Dan ya kalau gue sih penasaran aja apa sih yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum, di mana di situ bukti-buktinya sudah sangat kuat bahwa beliau pelakunya gitu. Jadi gue juga penasaran nih apa yang bisa dilakukan oleh pengacara baru Pak Yosep tersebut gitu. Apakah benar-benar ada power nih untuk membela Pak Yosep, baik itu meringankan ataupun ya membebaskan gitu. Syukur-syukur bisa membebaskan, ya minimal banget bisa meringankan di kasasi nanti gitu. Jadi kita lihat aja perkembangannya untuk kuasa hukum atau kinerja dari kuasa hukum dari Pak Yosep ini yang baru ini. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman.